Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ramadhani, NDH 3, kelompok 3, peserta Latsar CPNS, Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Perilaku kesiapsiagaan akan muncul bila tumbuh keinginan individu untuk memiliki kemampuan dalam menyikapi setiap perubahan dengan baik. Sebagai ASN, kita perlu memahami pentingnya kesiapsiagaan bela negara agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin. Beberapa contoh kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh ASN adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu jelas asal-usulnya, serta tidak terpengaruh oleh penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan yang lebih penting lagi adalah mempersiapkan jasmani dan rohani serta mental untuk turut membela negara. Kemampuan awal bela negara merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara yang seyogyanya dapat dilakukan oleh setiap individu. Adapun kemampuan awal bela negara tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, kemampuan awal bela negara dapat ditunjukkan dengan menjaga kesehatan jasmani, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat serta rutin berolahraga. Selain itu, kemampuan bela negara secara fisik juga dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan mental, yaitu bisa diterapkan dengan manajemen stres yang baik, selalu berpikir positif dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan terhadap hasil dari yang diperoleh. Adapun kemampuan awal bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan memiliki etika, etiket, dan moral. Dapat diterapkan dengan berkomunikasi santun dan sopan dengan orang lain, serta menjunjung tinggi kearifan lokal yang merupakan hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan sekitarnya untuk memperoleh kebaikan berupa ucapan, langkah kerja, alat dan bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia yang dapat diterapkan dengan menjaga budaya sopan di tempat kerja. Selanjutnya, rencana aksi bela negara dapat didefinisikan sebagai sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Kesiapsiagaan bela negara akan menjadi modal utama penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam melaksanakan tugas, khususnya kepada aparatur sipil negara atau CPNS yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai pemersatu bangsa dari segala ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga ASN dapat selalu siap mengerjakan pekerjaan dengan baik dan produktivitas kinerja yang tinggi. Sebagai bagian dari cara melakukan bela negara, ASN juga diharapkan mampu memiliki rasa keingintahuan terhadap berbagai gejala yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa, namun juga memungkinkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan negara Republik Indonesia.
Selain pengetahuan dasar, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, seorang ASN juga diharapkan mempunyai pengetahuan yang lain, misalnya tata cara berbaris dan upacara yang benar, konsep keprotokoleran, dan kewaspadaan diri untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, serta bagaimana membangun tim yang dapat menunjang seorang ASN untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.